di sebuah desa yang tenang. Hiduplah seorang pria bernama Pak Ahmad. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras, ramah, dan sukses dalam bisnis bahan bangunan. Rumahnya besar, keluarganya harmonis, dan kehidupannya tampak sempurna. Namun, tidak semua orang senang melihat kebahagiaan orang lain. Suatu pagi yang mendung, seorang kurir meletakkan sebuah paket coklat lusuh di depan pagar rumah Pak Ahmad. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada nomor telepon. Hanya tertulis, untuk Pak Ahmad dan keluarga. Istri Pak Ahmad, Bu Sari, yang pertama kali melihat paket itu. Perasaannya sudah tidak enak sejak awal. "Pak, ini paket dari siapa ya? Gak ada nama pengirimnya." Pak Ahmad mengernyitkan dahi. "Ah, mungkin dari relasi bisnis." Ia membawa paket itu ke dalam rumah. Saat dibuka, bau anyir langsung menyeruak. Di dalamnya terdapat sepotong kain kafan yang dilumuri darah ayam yang sudah mengering. Ada juga beberapa benda aneh, segenggam tanah kuburan yang dibungkus plastik kecil, paku berkarat, dan boneka kecil yang diikat benang hitam. Di antara benda-benda itu terselip secari kertas. Tulisan tangannya kasar dan menekan kuat, "Kesuksesanmu tidak akan bertahan lama." "Tunggu waktunya." Bu Sari langsung menangis ketakutan. Pak Ahmad mencoba tenang. Ini cuma orang iseng. Tapi sejak hari itu, keanehan mulai terjadi. Malam pertama setelah paket itu datang, lampu ruang tamu berkedip-kedip sendiri. Padahal tidak ada gangguan listrik di rumah lain. Anak sulung mereka, Raffi, terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di atap. "Pak, ada yang jalan-jalan di atas rumah." Pak Ahmad keluar membawa senter. Ia memeriksa sekitar rumah. Tidak ada siapapun. Namun ketika kembali masuk, kain kafan yang tadi sudah dibuang ke tempat sampah, kini tergeletak di tengah ruang tamu. Tidak ada yang mengaku siapa yang memindahkannya. Gangguan semakin menjadi. Bu Sari sering melihat bayangan hitam berdiri di ujung lorong kamar. Ketika didekati, bayangan itu menghilang. Suatu malam, Raffi berteriak histeris. Ia mengaku melihat sosok tinggi berambut panjang berdiri di sudut kamarnya. Pak Ahmad mulai merasa ini bukan sekadar teror biasa. Tetangga menyarankan agar ia mendatangi seorang ustaz untuk meminta doa dan perlindungan. Namun sebelum sempat melakukannya, kejadian hampir merenggut nyawa. Mobil Pak Ahmad tiba-tiba remnya blong saat ia hendak berangkat kerja. Untung ia masih bisa mengendalikan kendaraan dan tidak terjadi kecelakaan besar. Mekanik bengkel heran. "Pak, ini aneh. Selang remnya seperti terpotong, tapi nggak ada bekas alat tajam yang jelas." Pak Ahmad mulai curiga. Siapa yang tega melakukan ini? Sejak awal kejadian, ada satu orang yang selalu datang menenangkan keluarga Pak Ahmad. Pak Rudi. Teman bisnis sekaligus sahabat yang sudah dianggap saudara sendiri. Ia sering membantu usaha Pak Ahmad di masa sulit dulu. "Sudah, Mat. Jangan terlalu dipikirkan. Orang iri memang banyak." Pak Rudi bahkan ikut menemani ketika Pak Ahmad membuang benda-benda mistis itu jauh dari rumah. Namun, setiap kali gangguan terjadi, Pak Rudi selalu muncul seakan sudah tahu lebih dulu. Pak Ahmad mulai merasa ada yang janggal. Suatu malam, Pak Ahmad terbangun karena mendengar suara bisikan di teras belakang. Ia mengintip dari balik tirai. Di bawah cahaya bulan, ia melihat seseorang berdiri menghadap rumahnya. Itu Pak Rudi. Ia seperti sedang berbicara sendiri, sambil memegang sesuatu yang dibungkus kain hitam. Keesokan harinya, Pak Ahmad memutuskan mengikuti Pak Rudi secara diam-diam. Ia melihat Pak Rudi masuk rumah seseorang yang dikenal sebagai dukun di desa sebelah. Dunia Pak Ahmad terasa runtuh. Pak Ahmad mendatangi Pak Rudi. "Kenapa, Rud? Kenapa kamu melakukan ini?" Pak Rudi marah. "Kamu pikir aku iri? Aku cuma mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Semua relasi, semua proyek, kamu yang dapat." Pak Ahmad terdiam. Ternyata selama ini, Pak Rudi menyimpan dengki. Ia merasa kesuksesan Pak Ahmad adalah hasil dari idenya yang direbut. Pak Rudi menyangkal telah mengirim santet. Ia merasa dirinya benar. Bahkan ia menuduh Pak Ahmad terlalu berlebihan. Namun malam itu juga, sesuatu terjadi. Di rumah Pak Rudi, gangguan mulai muncul. Ia melihat bayangan di cermin. Mendengar suara bisikan memanggil namanya.
benda-benda di rumahnya jatuh sendiri. Pak Rudi panik. Ia mendatangi dukun yang dulu membantunya, tetapi orang itu menolak bertanggung jawab. "Kalau niatmu jahat, dan targetmu dilindungi Tuhan, kiriman itu bisa kembali padamu," kata sang dukun. Beberapa hari kemudian, Pak Rudi ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tidak ada luka. Tidak ada tanda kekerasan. Hanya tatapan kosong yang seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Desas-desus pun menyebar. Santet yang ia kirim gagal dan berbalik menyerang dirinya sendiri. Sejak kejadian itu, gangguan di rumah Pak Ahmad berhenti total. Kehidupan mereka kembali normal. Namun Pak Ahmad menyadari satu hal, musuh paling berbahaya bukanlah orang asing, melainkan orang yang paling dekat, yang tersenyum di depan, tapi menyimpan iri dan dengki di dalam hati. Dan paket kain kafan itu menjadi pengingat bahwa kejahatan yang dikirimkan kepada orang lain, suatu saat bisa kembali kepada pengirimnya sendiri.